Markus pasal 9 21 sampai 23. Markus 9 pasal 21 sampai 23. Markus 9. Ada yang temukan? Baik, kalau ada yang temukan dari belakang dulu bacakan. Markus 9 21 sampai 23. Ada yang temukan dari belakang? Markus 9 ayat 21 sampai 23. Cepat dulu. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Iya, ini bercerita tentang bagaimana di dalam Markus pasal 9 ayat pertama 14 mengatakan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ya, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Dan di sini bertanya Yesus kepada orang tua itu, bertanya kepada Yesus, "Kasihanilah kami." Ya, karena di sini tadi dikatakannya di pasal 21 dikatakannya, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Ini Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Baru jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Sejak masa kecil anak ini telah bisu. Dan kebisu setiap kumat dia, ya, kumat ini menjadi-jadi. Seolah-olah ada yang membawa dia. Maka di sini dikatakannya tadi, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami. Ayah itu tidak percaya dengan kuasa yang telah ada bagi dia. Maka di sini tadi dikatakannya, bagaimana tadi dikatakan ini, tolonglah kami. Tolonglah kami. Sementara ada kuasa yang Tuhan telah berikan bagi kita, namun kuasa itu tidak kita pakaikan. Terkadang kita lebih cenderung tidak percaya lagi dengan kuasa itu. Maka di sini tadi dikatakannya di 22 ayatnya pasal 22 ini tadi bagian B-nya, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Dan 23 jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat." Dengarkan, Yesus berkatakan, kata Yesus, jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Amin. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Namun kenyataannya yang terjadi pada saat itu, orang tua dari anak tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Maka dikatakan, "Tolonglah kami, perbuat segala sesuatu bagi kami." Saudara terkasih, gunakanlah otoritas kuasa Tuhan yang ada bagi kita. Ya. Jangan kita terlampau cetek, takut dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Tuhan telah beri kuasa bagi kita. Ya. Saudara terkasih, terkadang kuasa itu tidak dapat kita lakukan. Ya. Saudara terkasih, bagaimana juga, ya, kita harus juga mempergunakan kuasa yang Tuhan diberikan, bagi otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Kita juga lihat di dalam 1 Yohanes pasal 14. Ya. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bagian B-nya. Katakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bagian B. Tentang
1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Bagi B. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Iya. Apa katanya? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh dalam dunia. Kalau roh yang ada bagi kita lebih besar daripada roh dunia itu, mengapa kita takut dengan hal-hal yang tidak kelihatan? Mengapa kita takut dengan kuasa-kuasa kegelapan? Dia tidak berkuasa. Dia yang bisa menakut-nakuti kita. Ini ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bagian B-nya. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Ya. Jelas? Jadi oleh sebab itu, saudara terkasih, agar kita mempergunakan otoritas kuasa Tuhan itu yang ada bagi kita. Terkadang karena kita saking takutnya dengan kuasa-kuasa kegelapan itu, yang sering Tuhan pakai, yang sering iblis pakai bagi kita. Yang pertama apa? Masalah ekonomi. Yang selanjutnya masalah dengan suami istri. Yang selanjutnya dengan keuangan kita. Ini yang sering merongrong bagi kita. Namun ada kuasa bagi kita. Otoritas Tuhan berikan bagi kita. Ada kuasa otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Ada kuasa. Mengapa pada saat itu juga sewaktu saya berdoa bagi anak itu, saya tak katakan percaya kau kepada Tuhan. Dia berkata percaya. Kalau saya bertanya kepada dia itu percaya kepada Tuhan, saya katakan tidak percaya. Bagaimanapun anak itu tidak akan disembuhkan. Ya. Perpanjangan tangan Tuhan dipakai ya bagi lalui hamba Tuhan. Tapi yang dapat menyembuhkan itu semua dari kehidupan pribadi kita. Salah satunya seperti anak itu tadi. Ya. Seperti yang dialami anak kita juga pernah, si Fitriani. Waktu dia doang, percaya kau sama Tuhan, aku percaya. Ini sebagai saksi. Seharusnya dia dioperasi. Sementara dia takut dengan operasi. Ya, takut dioperasi. Saya juga jangankan operasi. Disuntik saya takut. Sampai sekarang ini. Kalau saya pergi ke rumah sakit dengan ibu gembala, saya katakan, dok, tadi suntik ya? Enggak pak, disuntik jangan. Lebih bagus saya makan obat satu tumba daripada disuntik. Ya. Dan saya bisa rasakan pada saat itu yang dalam anak kita Fitriani. Saya bisa rasakan. Namun karena dia percaya ada kuasa, ya, dia telah pergunakan otoritas kuasa yang ada bagi dia, yang Tuhan berikan bagi dia. Bayangkan kalau dulunya ya anak kita ini agak gini di tangannya, nggak seperti ini kok sekarang, udah cantik, ya kan? Seperti kalau Benteng bilang, hey mama ini, Bapak kenal sama mama ini? Iya. Jadi cantik dia. Kalau dulu belum, masih agak pucat dia. Ya. Jadi saudara terkasih, ada kuasa. Oleh sebab itu jelas dikatakannya tadi dalam 1 Yohanes pasal 4 bagian B, ayat 4 bagian B, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh ada dalam dunia ini. Amin. Ya. Oleh sebab itu saudara terkasih, Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, ya, ingat ada roh, ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam Kolose juga pasal 1:13 itu dikatakannya Tuhan, ya, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah. Di dalam Kolose pasal 1:13, bacakan sebagian terakhir. Kolose pasal 1:13. Iya, Ia telah memindahkan kita dari mana katanya? Kuasa kegelapan. Jadi kita telah lepas dari kuasa kegelapan itu. Namun mengapa sekarang masih ada kuasa kegelapan dalam hidup kita, dalam diri kita? Karena kita tidak pergunakan kuasa otoritas. Ada kuasa itu diberikan bagi kita. Pergunakan kuasa itu, otoritas itu. Ya, pergunakan. Jadi karena kita telah dipindahkan dari
kegelapan dipindahkan kemana? Ya, kerajaan Allah itu telah dipindahkan. Kerajaan Allah itu berarti kita telah disiapkan tempat kita, itu kehidupan yang kekal itu. Namun mengapa kita tidak sampai dalam kerajaan Allah yang telah disiapkan itu? Karena kita tidak percaya pada Dia. Ya, karena kita tidak percaya. Oleh sebab itu saudara terkasih, jelas di sini tadi dikatakannya, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita kepada kerajaan Allah. Jadi kita telah dipindahkan dari kuasa kegelapan itu. Kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan Allah itu. Itu sebabnya Bapak yang terkasih, kita selalu rindukan firman Tuhan. Lihat, saat Bapak Ibu jauh dari pergetapan firman Tuhan, ya, hidupmu seolah-olah nggak ada ketenangan, nggak ada kenyamanan. Ya. Makanya kalau tidak ada kuasa firman, sering sekali ada orang kerasukan setan. Ya. Kalau orang perkatakan, kalau jam 6 lewat nggak bisa lagi duduk di pintu, nanti roh halus lah. Mengapa? Karena nggak ada firman. Tetapi kalau ada kuasa firman, roh kegelapan itu tiada mampu kepada kita. Karena jelas di sini tadi dikatakannya bagaimana saudara terkasih di dalam, ya, Yohanes pasal 4 di bagian B ini tadi. Sebab roh yang ada bagi kamu lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Ya. Dan kita juga harus pergunakan senjata yang Tuhan berikan bagi kita di dalam 2 Korintus. Ya. 2 Korintus pasal 10:4. Dengan kuasa senjata apa kita pakaikan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan? Bacakan 2 Korintus pasal 10:4. 2 Korintus pasal 10 yang ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Iya. Apa katanya? Dengan kuasa, ya, sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Apa katanya? Bacakan sekali lagi Pak, 2 Korintus tadi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Iya. Jelas di sini dikatakannya dengan kuasa. Saya ulang sekali lagi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Kalau senjata duniawi apa? Pistol, parang. Dan saya tanya dulu Bapak Ibu, iblis itu takut dengan parang enggak? Tapi kenyataannya, Bapak tahu, ada seorang perempuan yang lagi mengandung. Dibawanya nanti di sini di bajunya kancing peniti. Tahu Bapak kancing peniti? Apa katanya? Apa artinya? Nanti bego. Parang aja nggak takut. Iya kan, parang nggak takut, Petro pun nggak takut. Kok takut dia sama kancing peniti? Sama seperti saya dulu begoknya juga. Waktu saya datang ke Batam, isi badan saya tahan pukul. Katanya, kena suga apa aja, lalang aja tembus. Tapi memang waktu pada saat itu saking saya begoknya, dipukul badan saya parang tangting tangtung tang, betul. Tapi semenjak saya datang ke Batam, saya kerja motor, kena mesin celup, berdarah. Jadi kalau saya renungkan begitu bego enggak? Maka di sini tadi dikatakannya, supaya terakhir tadi dalam, ya, 2 Korintus pasal 10:4. Ya, apa katanya? Karena senjata kami bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng kegelapan. Begitu sungguh luar biasa senjata yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita pergunakan kuasa, ya,
otoritas kuasa Tuhan yang diberikan bagi kita. Namun kalau kita pergunakan kuasa itu, kita tidak gunakan otoritas, kuasa itu tidak berlaku, tidak mampu. Kalau kita gunakan kuasa, otoritas itu, kita mampu. Oleh sebab itu, saudara terkasih, Bapak Ibu, pergunakanlah, ya, gunakanlah otoritas kuasa Tuhan yang ada bagi kita. Kalau Bapak Ibu tidak gunakan, pasti saudara takut akan hidup ini. Apapun masalahmu, gunakan otoritas kuasa Tuhan yang ada bagi kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saat pagi yang indah ini, saudara terkasih.